Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan aplikasi kita sebelumnya yang menampilkan menu drawer. Di sini kita akan menampilkan atau membuat halaman yang mengakses API. Saya sudah mempunyai API-nya, ini URL-nya. Untuk mengakses ini, kita membutuhkan autorisasi berupa token. Bagaimana cara mengaksesnya di Flutter, kita coba. Kita buat terlebih dahulu. Sebelumnya kita membutuhkan widget atau membutuhkan dependensi, maksudnya membutuhkan dependensi namanya HTTP. Kita buka. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke di sini ada keterangan membutuhkan library, ya, composable feature based library untuk membuat request HTTP. Nah, ini cara penggunaannya. Kita import, kemudian kita definisikan URL-nya menggunakan objek URI.https. Kemudian ini ada di mana API-nya berada, domainnya, kemudian ini foldernya, atau biasanya untuk mengakses kalau di sini kan ini domainnya, kemudian ini yang berikutnya. Selanjutnya kita akan mendapatkan respon baik statusnya maupun bodinya. Kita coba aja. Tadi udah kita copy, kita tambahkan ke pubspec YAML. Kita cari dependensi. Nah, ini dependensi, di bawahnya Cupertino, kita tambahkan HTTP, kita simpan. Kemudian kita membuat halaman baru namanya gejala.dart. Kita akan menampilkan, ini kan API-nya mengakses daftar gejala. Kita import terlebih dahulu material Dart-nya. Kemudian kita buat stateless widget namanya gejala. Kemudian kita definisikan tadi URL-nya. Ini var URL sama dengan tapi kita import dulu. Import http.dart as http. Nah, kemudian kita gunakan di sini. Ini double. Saya lupa escape tadi. Import http.dart as http. Kemudian kita definisikan URL-nya sama dengan URI.https. Kemudian nama domainnya itu pakar.tempatnoding.my.id. Kemudian foldernya namanya gejala. Kemudian kita membuat metode untuk mengakses API-nya. Fetch data gejala ini mengembalikan objek future yang dihasilkan adalah list of dynamic. Nama metodenya fetch data gejala. Kemudian di sini future ini akan kita buat asinkronus, jadi nggak harus menunggu ini selesai. Kita gunakan async.
asing kita definisikan misalkan menggunakan result. Kemudian kita akses menggunakan await untuk menunggu, tapi sambil menunggu bisa mengakses yang lain. Atau ini apa namanya, membuat pemrograman paradigma asinkronos tapi model sinkronos. Tapi di sini ada perintah untuk menunggu. Kalau asinkronos kan harusnya sambil mengerjakan itu bisa mengerjakan yang lain, tapi ini seolah-olah seperti sinkronos. Ada proses await, kemudian kita panggil untuk mengakses karena metodenya adalah get, kita gunakan get. Kalau post, ada post juga, ada put juga, ada delete juga, kita gunakan metodenya get. Kemudian URL-nya namanya URL. Ini result-nya kita decode menggunakan JSON decode. Karena kita menggunakan JSON berarti di sini harus kita membutuhkan library import .convert JSON decode result. Result ini di bodinya yang kita akses, kemudian ada indeks data. Kita akses bodinya, result body, kemudian indeksnya indeks data. Selanjutnya di sini fetch data belum digunakan. Kalau ini kan define const because ini kita buat final ya, final. Ini kita hapus. Kemudian kita akan menampilkannya di list view. Tapi untuk mengakses feature ini, untuk mengakses fetch data gejala ini sebelum ditampilkan ke list view, kita gunakan feature builder. Feature builder. Ini punya parameter builder. Buildernya ini ada parameter konteks sama snapshot. Sebelumnya untuk manggil ininya ada di future, parameter future. Future-nya memanggil fetch data gejala. Nah, kemudian ketika mendapatkan datanya snapshot, kita tampilkan. Kalau misalkan snapshot hash data, maka kita tampilkan ke dalam list view. List view builder, item buildernya di sini biasanya kalau builder itu ada kontaknya. Ini tipenya adalah build contact. Nggak dikasih nggak apa-apa sih kayaknya ya. Kemudian ada indeksnya. Ini tadi muncul. Oh ini konteks sama indeks. Kemudian ini diakhiri titik koma. Oh tapi ini double. Ini dihapus saja. Ini integer. Ini berarti lebihan ya. Oh iya. Nah ini kita kembalikan berupa widget list style. Kita gunakan list style. List style-nya ini ada titelnya, misalkan berupa teks, snapshot, data. Ini kita akses indeksnya, itu ada parameter indeks di sini. Ada parameter indeks data pada posisi indeks. Kemudian nama, kalau di sini ini kan menghasilkan datanya ini ada
indeks kode, ada indeks nama. Ada indeks kode, ada indeks nama. Jadi kita mau menampilkan namanya. Nama. Misalkan kita mau menampilkan ini return di akhir titik koma, kita bisa tambahkan subtitle juga ya. Subtitle berupa teks. Misalkan kita mau menampilkan snapshot data pada posisi indeks, kemudian itemnya yang ditampilkan adalah kodenya. Selanjutnya di sini selain ada future, ada builder, ada juga item count atau di style, list view, item builder. Oh, di sini item builder, kemudian ada item count-nya. Item count-nya itu snapshot data panjangnya length. Tapi ini masih error ya, sementara nggak apa-apa. Ini selain itu kita tampilkan indikator progresnya yang muter-muter. Kita kembalikan circular progress indikator. Ini biar di tengah, kita bungkus dengan center. Ini kita tambahkan const. Ini length-nya masih error. Property length receiver can be null. Padahal udah kalau snapshot data aja ya. Atau di sini perlu kita tambahkan tanda seru. Untuk memastikan bahwa nilainya itu tidak nul. Kita simpan. Ini masih ada yang error. Oh, di sini. Convert to async. Di sini list view future builder-nya ini menghasilkan list dynamic. Kemudian atau ini kita tentukan tipenya build contact. Ini async snapshot. Ini masih error. Oh, di sini if snapshot data ini kurang return. Ini return list view builder. Kemudian ini kita buat constant. Nah, ini gejala Dart ini dipanggil ketika menu gejala ditekan on tab. Jadi di drawernya ini ada, nah ini ketika memilih gejala kita panggil halaman gejala. Kita gunakan navigator push, kemudian kontaknya, route-nya itu berupa material page route, kemudian builder-nya ini kontak, return nama halamannya, kelas halamannya gejala. Ini saya otomatis import gejala Dart. Kemudian kita coba hasilnya ketika dipilih gejala. Oh, ini masih muter-muter.
Kita coba lihat di sini. Ini harusnya sebelum menampilkan feature builder kita buat scaffoldnya dulu. Ini kita cut dulu. Kita cut, kita buat scaffold, kemudian ada add barnya berupa title, dikasih title berupa teks, data gejala, kemudian ada bodinya. Nah, di bodinya ini baru berupa feature builder. Tapi ini masih muter-muter. Karena kita lihat view problem atau output debug console di sini ya. Kalau ini name source file using lowercase, kenapa ini? Oh, ini harusnya drawer underscore widget ya. Kita ganti nama, rename drawer underscore widget. Oke. Nah, ini harusnya drawer widget. Kemudian kalau ini ya sebaiknya jangan pakai print di sini. Avoid, hindari print calls in production code. Tapi ini untuk sementara nggak apa-apa. Ini gejalanya karena kita belum, ketika mengakses API-nya belum mengirimkan header. Sini ya, headers, kemudian ada authorization. Authorization-nya berupa token. Di sini kita kirimkan bearer tokennya. Tokennya kita definisikan dulu. Harusnya ini tokennya itu mengakses metode login, nanti mendapatkan tokennya, tapi ini kita buat pasti aja dulu biar cepet. Kita definisikan tokennya kita isi. Setelah tokennya kita isi tapi tidak saya tunjukkan ya, yang jelas diisi dengan token yang dihasilkan dari login. Kemudian ini berupa string, kita coba jalankan. Tapi masih muter-muter. Atau ini URL-nya harus kita letakkan di dalam future. Ini konsep dalam future. Ini kita gunakan var. Masih oh, di sini tempat coding, ini harusnya tempat ngoding. Nah, ini hasilnya. Ini kalau misalkan di atas tadi, di atas sama aja, harusnya bisa, karena tadi salah ya, kita buat final. Ini kenapa ini? This class is marked as immutable but one or more are not. Oh, ini final ya. Oh iya. Nah, ini hasilnya. Nah, gejala. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk mengakses API. Jadi kita
gunakan feature kita buat metode fetch data gejala untuk mengakses API-nya, kemudian URL-nya dimasukkan ke dalam objek yuri.https karena kita menggunakan protokol HTTPS. Ini nama domainnya, ini foldernya setelah nama domain, kemudian tokennya dikirimkan ke sini sebagai header. Provide HTTP GET URL-nya sama header-nya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.